Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Welcome back to MT Science Algebra Podcast. Jadi untuk podcast kali ini akan dibawakan oleh saya, Alia, dan partner yang ada di samping saya, Nashwa. Guys, sebelum kita masuk ke pembahasan podcast kali ini, Nashwa mau menjelaskan sedikit nih tentang apa itu podcast dan apa sih tujuannya. Jadi, podcast itu adalah siaran non-streaming yang disampaikan melalui audio. Podcast itu tidak beda jauh dari radio, yang membedakan hanyalah informasi yang disampaikan. Kalau podcast yang disampaikan adalah berita atau juga bisa sharing pengetahuan dengan pakarnya. Sedangkan radio yang disampaikan adalah berita, informasi terkini, ataupun iklan. Tapi sekarang podcast sudah mulai berkembang nih. Banyak YouTuber yang melakukan podcast dengan video tatap muka antara pewawancara dan narasumber. Jadi untuk podcast yang sekarang ini tidak hanya melalui audio saja, melainkan lewat video juga. Itu adalah pengertian podcast secara singkat. So guys, nonton dengan cermat ya. Kira-kira tamu podcast kita hari ini siapa ya, Wak? Untuk podcast kali ini kita akan ditemani oleh Bapak Kepala Madrasah MTS Sains Algebra, yaitu Pak Syamsul Bahri Lesi SPD, yang juga merupakan guru mata pelajaran matematika di madrasah ini. Oke, langsung saja kita undang Bapak Kepala Madrasah MTS Sains Algebra, yaitu Pak Syamsul Bahri Lesi SPD. Assalamualaikum Pak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nashwa sama Alia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Lalu di rumah dimanapun tetap menggunakan masker, cuci tangan. Yang paling penting adalah jangan lupa sholat dan tadarus, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan nasihat Pak Guru baik-baik ya teman-teman. Gini Pak, kemarin kan kita sudah menyelesaikan materi tentang persamaan kuadrat. Jadi sekarang kita sudah memasuki bab baru ya. Iya. Kira-kira untuk materi sekarang ini kita akan membahas tentang apa ya Pak? Kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Pak Guru boleh tidak memberikan sedikit gambaran tentang fungsi kuadrat sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya? Nah, fungsi kuadrat itu biasanya dipakai dalam ilmu terapan ya. Ilmu terapan misalnya di dalam ilmu ekonomi misalnya kita mau mencari keuntungan maksimum atau kerugian minimum misalnya. Lalu bisa juga dalam ilmu fisika kita bisa mencari gerak dengan ketinggian maksimum. Jadi ada gerak yang tingginya maksimum, gerak melengkung dengan ketinggian maksimum. Lalu banyak hal ya fungsi kuadrat itu bisa dipakai. Nanti sama-sama lah kita belajar ya. Untuk lebih memahami materi ini, kalian bisa nonton dan simak penjelasan Pak Guru. Terima kasih Nashwa, Alia. Anak-anakku sekalian, perhatikan kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Untuk kali ini kita lebih fokus kepada grafik fungsi kuadrat. Perhatikan Pak Guru punya dua gambar grafik. Yang pertama ada grafik berwarna hijau yang terbuka ke atas dan grafik berwarna merah terbuka ke bawah. Kita sebut saja fx dan gx. Nah, ini adalah gambar yang berhubungan dengan lintasan grafik yang berbentuk lintasan grafik fungsi kuadrat ya. Ada atlet yang melempar bola basket. Perhatikan gambar lintasannya. Lintasannya ini berbentuk grafik fungsi kuadrat. Atau ini ada gambar jembatan. Mungkin kalian pernah jalan-jalan ketemu dengan jembatan yang berbentuk seperti ini. Nah, ini. Kawat-kawat penahan jembatannya berbentuk seperti grafik fungsi kuadrat. Oke, nah, kita langsung masuk. Bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Masih ingat ya, kemarin sebelum fungsi kuadrat kita materinya adalah persamaan kuadrat ya. Nah, a tidak sama dengan 0.
fx di sini bisa kita sebut juga sebagai y, sehingga fungsi kuadrat itu bisa kita rubah menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, sekarang kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Contoh, di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Syaratnya y sama dengan 0. Ingat ya, titik potong grafik dengan sumbu x, y sama dengan 0. Oke, sudah ada y-nya 0, maka kita substitusikan nilai y dengan 0. Jadilah 0 sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3. Selanjutnya kita faktorkan. Nah, difaktorkan ya. Ingat kembali materi yang lalu ya, memfaktorkan. Terakhir, x kurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Kita dapat 2x ya, ada x sama dengan 1 dan ada x sama dengan 3. Maka titik potong grafik dengan sumbu x kita peroleh adalah 1,0 dan 3,0. Jadi penulisannya selalu mulai dari x, y. 1,0, 3,0. Yang kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu y. Nah, syaratnya adalah x sama dengan 0. Oke. Langkah-langkahnya sama, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi. Y sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3, kita ganti x-nya dengan 0. Oke. Maka hasil yang kita peroleh adalah 0 kurang 0 tambah 3, maka y sama dengan 3. Sehingga titik potong grafik dengan sumbu y adalah titik C 0,3. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Kita punya rumus sumbu simetri. Rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Ingat ya, x sama dengan min b per 2a. Oke. Diketahui A1 B min 4 C3. Nah, dari mana Pak Guru? Oh ya, dari sebelumnya ya, rumus fungsinya sebelumnya. Oke, kita substitusikan nilai A dan B ya. Dapatlah min B, B-nya adalah min 4, A-nya adalah 1, berarti min 4 per 2 kali 1. Negatif ketemu negatif, jadilah positif, 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Sehingga sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2. Oke. Next, yang keempat adalah menentukan titik balik grafik fungsi kuadrat. Nah, dengan cara substitusi nilai sumbu simetri ke dalam rumus fungsi kuadrat. Oke. Nah, diketahui sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2. Kita substitusikan, kita ganti nilai x sama dengan 2. Jadilah y sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 tambah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah y sama dengan min 1. Maka titik balik grafik fungsi kuadrat adalah 2, min 1. Oke, sampai di sini bisa ya? Next, kita gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi peserta didik di rumah bisa membuat dulu sumbu koordinat. Sumbu koordinat ini terdiri dari sumbu y yang vertikal ya. Lalu ada sumbu x yang horizontal. Ingat, dalam menggambar sumbu koordinat, jarak antara angkanya selalu sama ya. Kalian bisa menggunakan buku berpetak untuk mempermudah kalian dalam menentukan jarak. Oke, sekarang kita akan menentukan dulu titiknya. Tadi kita sudah temukan titik yang pertama adalah titik potong sumbu x, yaitu titik 1,0 dan titik 3,0. Selanjutnya yang kedua, titik potong sumbu y adalah 0,3. Yang ketiga, kita punya sumbu simetri ya. Sumbu simetri x sama dengan 2,
Oke, lalu kita punya titik balik. Titik baliknya 2, min 1 ya. 2, min 1 di sini dia. Nah, perhatikan di sini setiap titik dengan sumbu simetri jaraknya selalu sama. A ke sumbu simetri sama dengan B ke sumbu simetri. Maka kita bisa buat titik tambahan di sini, temannya C ya. C ke sumbu simetri jaraknya 2 kotak. Berarti temannya C haruslah berjarak 2 kotak dari sumbu simetri. Nah, letaknya di sini jadilah titik bantuannya adalah titik 4,3. Nah, kita sudah temukan titik-titiknya, lalu kita gambar grafiknya dengan cara menghubungkan titik-titiknya ya. Grafiknya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Oke, grafiknya sudah selesai. Ya. Bisa ya? Pak Guru punya kuis untuk kalian di rumah. Ini kuisnya. Nanti bisa kalian jawab langsung di kolom komentar. Ya, Pak Guru kira seperti itu. Naswa, Alia, terima kasih. Jadi itu adalah video penjelasan mengenai fungsi kuadrat yang menjadi topik podcast kita hari ini. Kalian jangan lupa kerjakan soal yang terdapat di video ya, dan jangan lupa kerjakan LKPD-nya. Dan yang paling utama, ingat nasihat Pak Guru yang tadi, yaitu sering mencuci tangan, memakai masker, tetap di rumah, jaga sholat dan tadarusnya. Terima kasih Pak Guru sudah menjadi narasumber kita untuk podcast hari ini. Terima kasih. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.